Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sangat hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang terhormati Bapak RW, PRT beserta jajarannya, yang kita muliakan Bapak Imam kita, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ananda yang Bapak sayangi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Di mana nikmat Allah yang besar yang kita rasakan malam hari ini adalah nikmat iman. Kemudian nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Kita semalam merasa was-was ya Bapak Ibu ya. Kami di masjid kami itu Bapak Ibu sampai kami buka HP di masjid itu ya untuk menunggu apakah tanggal 1 ini kita puasa atau tidak gitu. Jadi sebelum hilal itu nampak jelas sebagaimana yang dirapatkan di pusat itu Bapak Ibu, kami kata sambutan dulu. Pas sedang kata sambutan, oh sudah oke, besok puasa. Habis itu malam tadi langsung sholat tarawih Bapak Ibu. Kalau tidak, banyak perubahannya, ya kan? Yang sudah kita atur itu banyak perubahannya Bapak Ibu. Kalau tidak jadi hari ini atau hari siang tadi kita berpuasa Ramadan, alhamdulillah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, karena hari ini adalah hari pertama kita berpuasa, malam kedua kita melaksanakan sholat tarawih. Tentu bagi kita Bapak Ibu, apa yang kita ambil hikmahnya di bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa bagi kita Bapak Ibu. Dalam 12 bulan ini Bapak Ibu yang teristimewa itu adalah bulan Ramadan. Maka kita 11 bulan menunggu kedatangan bulan Ramadan itu Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang ini sudah di depan mata, bahkan sudah kita lakukan berpuasa. Tentu kita tidak mau Bapak Ibu Ramadan tahun ini sia-sia saja kita lakukan. Padahal 11 bulan kita menunggunya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini banyak keistimewaan Bapak Ibu. Seluruh dosa kita diampuni, bayangkan Bapak Ibu. Kalau bukan bulan Ramadan, dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang lalu. Tapi di bulan Ramadan inilah diampuni Bapak Ibu dosa-dosa yang lalu itu. Kemudian Bapak Ibu di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita banyak mengumpulkan amalia sebanyak-banyaknya.
Semua amal kita kumpulkan di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Maka kalau amalan-amalan yang wajib Bapak Ibu itu dikali 70 kali. Kalau yang sunat kita lakukan Bapak Ibu nilainya sama yang kita wajib kita lakukan sehari-hari. Begitu keistimewaannya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Tentu karena begitu banyak keistimewaannya, kita tentu tidak mau menyia-nyiakannya Bapak Ibu. Kita kalau dapat tiap hari datang ke masjid ini Bapak Ibu untuk berjamaah. Jangan Bapak Ibu ini malam pertama, malam kedua, sudah malam ketujuh nanti ini itu aja mana orang yang kemana ini ya kan? Kalau dapat Bapak Ibu kita usahakan sampai akhir Ramadan nanti kita selalu datang ke masjid Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu tentu kita tahu hikmahnya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Apa hikmah yang pertama Bapak Ibu? Di bulan Ramadan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Di mana kita melihat keberkahan yang diberikan oleh Allah Bapak Ibu? Orang yang beriman itu akan dijadikan orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa Bapak Ibu. Jadi intinya berpuasa itu Bapak Ibu, outputnya yang terakhir itu adalah kita ini menjadi orang bertakwa. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana kita melihat orang yang beriman menjadi orang bertakwa? Hai orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhirnya apa? La'allakum turhamun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu daripada kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi akhirnya itu bertakwa Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bapak Ibu bertakwa itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah Bapak Ibu. Maka di bulan Ramadan ini Bapak Ibu banyak kita minta ampun sama Allah. Di bulan Ramadan ini Bapak Ibu banyak kita minta ampun kepada Allah. Yang kami minta duit banyak-banyak Bapak Ibu minta ampun. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Minta ampun sama Allah Bapak Ibu. Tiap saat kita minta ampun sama Allah supaya Allah mengampuni dosa kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan, maka kita ampun kepada Allah SWT Bapak Ibu. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita ini pasti punya dosa Bapak Ibu. Ibu dijamin tak ibu tidak punya dosa? Tidak kan? Pasti punya dosa kan? Karena manusia itu memang lumpuh kesalahan Bapak Ibu. Yang sempurna itu Allah. Kita secara tidak sadar melakukan kesalahan, itu dosa. Kita apalagi menyadari berbuat dosa, itu dosa Bapak Ibu, buat kesalahan. Karena kita itu banyak dosa Bapak Ibu, maka kita minta ampun sama Allah. Kemudian kita bertobat kepada Allah SWT Bapak Ibu. Karena untuk mengampuni dosa kita, untuk menghilang dosa kita ini, kita bertobat kepada Allah. Karena setiap kita ini pasti punya dosa. Jadi orang yang baik itu Bapak Ibu bukan orang yang tak punya dosa. Tak ada orang yang punya dosa Bapak Ibu. Pasti setiap kita punya dosa. Tapi yang dikatakan orang yang baik itu adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah, kemudian dia menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang jamaah
tarawih yang dirahmati Allah SWT. Kemudian istimewanya bulan Ramadan itu, apalagi Bapak Ibu, Ramadan itu bulan Al-Quran. Kenapa dikatakan bulan Al-Quran Bapak Ibu? Karena di bulan Ramadan itu Bapak Ibu Al-Quran diturunkan. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan Bapak Ibu? Untuk pedoman bagi kita, untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Apabila Bapak Ibu benar-benar berpedoman dengan Al-Quran, insya Allah hidup kita akan selamat di dunia Bapak Ibu sampai akhirat. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu setiap saat kita baca Al-Quran. Minimal Bapak Ibu kita baca Al-Quran itu Bapak Ibu sehabis sholat wajib. Ada 5 waktu sehari semalam kan, habis sholat baca Al-Quran. Mungkin untuk disempat ke baca Al-Quran sudah sibuk dengan pekerjaan. Kita usahakan sehabis sholat wajib kita baca Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah nanti Bapak Ibu ketika di hari kiamat nanti Bapak Ibu kita akan mendapat syafaat Al-Quran. Apa itu syafaat? Apapun. Apa Pak syafaat itu? Bantuan, pertolongan. Dan ada lagi pertolongan kita di pada masa itu Al-Quran yang kita baca tadi dan memberikan pertolongan kita Bapak Ibu. Tapi saya tanya Ibu dulu, jujur Bu ya, mana Ibu rajin baca Al-Quran daripada membaca HP? HP kan? Kalau Ibu di pada masa nanti ada nggak HP itu datang ke Ibu nanti? Enggak kan? HP itu tidak akan mendatangkan kita, nanti tidak akan berikan syafaat kita nanti. Makanya usahakan membaca Al-Quran itu Bapak Ibu minimal sehabis sholat wajib tadi Bapak Ibu. Kalau dapat setiap saat, maka Bapak Ibu ketika kita meninggal nanti Bapak Ibu, itu di dalam kubur itu Bapak Ibu, sebelum kita dimasukkan ke dalam liang lahat Bapak Ibu, sebelum kita dikafanin Bapak Ibu, Al-Quran itu berdiri dekat dada kita Bapak Ibu. Tidak ada yang kelihatan oleh orang lain. Kemudian ketika di alam kubur Bapak Ibu, ketika malaikat Munkar Nakir datang mau bertanya kepada kita, siapa yang melindungi kita? Al-Quran itu Bapak Ibu berdiri dekat kita. Kata malaikat, engkau siapa? Saya adalah Al-Quran yang selalu dibaca oleh orang ini. Maka hari ini saya lindungi dia. Jadi di dalam kuburnya kita sudah dapat syafaat Bapak Ibu, apalagi pada masanya. Di samping itu Bapak Ibu kita dapat pahala juga membacanya. Setiap huruf demi huruf kita mendapatkan pahala Bapak Ibu. Kemudian kalau ada masalah, gelisah, kita bacalah Al-Quran. Yakin Bapak Ibu, hati akan damai, hati akan tenang kembali membaca Al-Quran itu Bapak Ibu. Apalagi di bulan puasa ini kita baca Bapak Ibu, berlipat ganda amalannya Bapak Ibu. Kemudian dengan bulan Ramadan itu hati kita akan menjadi bersih Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kita di bulan Ramadan ini hablum minallah, hablum minan nas. Kalau kita dengan Allah Bapak Ibu kita bersalah, kita bisa minta taubat. Kalau dengan kita bertobat, dosa kita diampuni oleh Allah. Tetapi kalau kita bersalah dengan manusia Bapak Ibu, kita tidak minta maaf, itu nanti di akhirat Bapak Ibu akan kita bayar apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Kalau tidak minta maaf. Ada seseorang Bapak Ibu mau masuk surga, kakinya sudah melangkah ke dalam surga Bapak Ibu, ada yang pegang di belakang, jangan dulu masuk surga. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu pegang kakinya? Orang ini belum pantas masuk surga ya Allah, kata orang ini. Karena apa? Karena dia masih berutang kepada saya. Di atas dunia dulu dia menyakiti hati saya, dia memfitnah saya, dia menzalimi saya, dia menjelek-jelekan saya. Hari ini saya tuntut, kata orang ini. Karena dia tidak minta maaf pada saya dulu di dunia. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ada masalah
pasti punya kesalahan dengan tetangga atau suami istri, pasti ada masalah Bapak Ibu. Ya, sampai hari ini berarti bersama juga pergi ke sholat misalnya kan. Nah, berbuka jadi ya duduk satu di sudut sana, satu di sudut ini. Ya kan? Maafkanlah. Kalau dengan tetangga, maafkanlah. Dengan saudara, bermaafkanlah. Atau dengan sama-sama tempat bekerja, bermaafkanlah. Kenapa Bapak Ibu? Ini untuk menghalangi kita nanti suatu saat. Yang kedua, kita tidak perlulah merasa malu, minta maaf, atau yang memberi maaf. Kita minta maaf bukan karena kita salah, bukan karena orang itu benar, tapi karena kita ingin bersih jiwa dan hati kita rasanya Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu masih awal puasa pertama Bapak Ibu minta maaf. Nah, kalau malu langsung ya pakai HP dan minta maaf kita bisa. Nah, jadi oleh sebab itu jangan ditahan Bapak Ibu. Jadi kalau hikmah puasa itu banyak Bapak Ibu. Kalau kita uraikan semua Bapak Ibu tidak habis waktunya, tidak cukup waktunya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan malam ini Bapak Ibu, mudah-mudahan mari kita merenung kembali Bapak Ibu. Usahakan sampai kita melaksanakan sholat tarawih ini sampai akhir Ramadan kita datang Bapak Ibu. Kemudian perbanyaklah baca Al-Quran, kemudian bersihkan jiwa hati kita dengan selalu kita minta maaf kepada saudara-saudara kita dan dekati Allah dengan selalu minta ampun kepada Allah SWT. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau benar yang saya sampaikan datang dari Allah SWT, mari kita ambil bersama-sama. Kalau yang saya sampaikan ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, itu dari diri saya sendiri, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.